bagaimana seorang penggemar bisa menciptakan buku tentang idolanya sekompleks ini? Apakah ini hanya sekedar rasa kagum atau sudah menjadi bentuk kecintaan yang mendalam terhadap Rhoma Irama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, Yorobun Cincayo Sarangeo LTV. Welcome back to One Week One Book bersama saya Azwin. Kalau di OOP sebelumnya kita pernah membahas buku tentang Thailand, sekarang udah berubah nih namanya jadi Thailand. Pekan ini kita belum bisa membahas buku tentang Korea secara langsung, tapi tetap ada kaitannya dengan Korea. Yap, episode kali ini menceritakan tentang seorang bias. Penasaran kan? OOP pekan ini menghadirkan sebuah buku yang berjudul Rhoma Irama dan Nilai-Nilai Pendidikan Islam. Kenapa buku ini menjadi spesial? Karena buku ini ditulis langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang sebelumnya pernah menjadi sebagai Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Haji Saifuddin Latif, SAG MSI. Nah, kenapa saya bilang buku ini ada kaitannya dengan Korea? Karena kita sebagai Gen Z pasti punya bias masing-masing. Ada yang ngefans sama dongseng-dongseng, nuna-nuna, atau opa-opa idol K-pop. Tapi berbeda dengan kita, Pak saya ini punya bias sendiri, yaitu Rhoma Irama. Sama-sama punya bias, hanya saja beda negara dan beda umur. Menariknya, fans Rhoma Irama juga punya fanbase yang layaknya fandom idola K-pop. Kalau EXO punya EXO-L, BTS punya ARMY, maka Rhoma Irama punya Forza, yaitu fans setia Rhoma Irama. Di episode kali ini, saya ingin mengajak pemirsa untuk menyelam isi dari buku ini. Buku ini bukan sekedar biografi semata, tetapi juga syarat edukasi. Isi buku yang paling menarik ada di bab ketiganya, yang membahas biografi Rhoma Irama yang dimulai dari masa kecilnya, perkenalan pertama dengan musik, perjalanan karir, lahirnya soneta hingga penghargaan atas karya-karyanya yang telah membawa beliau menjadi raja dangdut. Pada bab selanjutnya kita diajak berdiskusi tentang kajian dakwah dalam lirik lagu serta nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya. Pertanyaan yang muncul dari masyarakat, bagaimana seorang penggemar bisa menciptakan buku tentang idolanya sekompleks ini? Apakah ini hanya sekedar rasa kagum atau sudah menjadi bentuk kecintaan yang mendalam terhadap Rhoma Irama? Kita aja sebagai fans K-pop nih tidak bisa menonton konser idola kita, walaupun tahun ini idola kita akan konser di Indonesia. Untuk kalian yang penasaran dengan buku ini, bisa dibaca langsung di Perpustakaan BDK Palembang. Kalau kalian sedang mengikuti pelatihan di sana atau cuma sekedar mampir, jangan lupa sempatkan membaca buku ini. Tapi khusus untuk Forza Indonesia nih, saya rasa wajib punya buku ini di rumah. Kami juga mengajak teman-teman semua untuk berpartisipasi dalam konten One Week One Book. Silakan hubungi tim LTV dan siapkan buku yang ingin kalian bahas di episode berikutnya. Sampai jumpa di One Week One Book pekan depan. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.